Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Bung Deki. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, topik bincang-bincang kita pada kali ini adalah tentang milenial dan dompetnya. Topik ini diangkat sebagai respon agar kanal Bung Deki menghadirkan konten bagi segmen milenial. Nah, untuk itu, rekan-rekan sekalian, narasumber kita pada kali ini adalah seorang milenial. Saya perkenalkan, namanya Muhammad Faruk Al-Hadid, SM, MSM, Panjang CFP. Oke. Salam kenal semua. Seorang financial planner. Halo, Uda Faruk. Seorang financial planner and investment analyst di sebuah perusahaan investasi keuangan. Beliau putra Minang dan saat ini beraktivitas di Kota Bandung. Saya sapa, Assalamualaikum Uda Faruk. Waalaikumsalam Bung Deki. Sehat Bung Deki? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bung. Lagi WFH kan kita. Oh iya, banyak WFH ya di Kota Bandung ya. Banyak WFH. Ini saking WFH-nya kita malah pulang kampung Bung. Oh gitu ya. Gimana kabar istri dan anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Anak sehat. Anak pertama, anak kedua sehat. Istri sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di Padang kan sekarang karena WFH. Jadi sejak Idul Fitri udah di Padang. Oh, jadi pekerjaannya bisa dihandle dari Padang malah ya? Bisa dihandle dari Padang. Dan memang kantor full online, WFH semua, jadi nggak ada karyawan kantor juga buat menghemat operasional juga ditutup. Oh iya. Tapi tetap perusahaannya tetap beroperasional. Jalan ya. Tetap jalan. Operasional ya. Luar biasa ya efek pandemi COVID ini ya. Jadi Bapak Ibu rekan sekalian, ini Uda Faruk ini seorang milenial ya, tapi sudah berkeluarga ya. Jadi saya mengenal beliau ini sejak tahun 2017 ketika kami sama-sama menempuh kuliah pasca sarjana di Institut Teknologi Bandung. Baik, Uda Faruk ya, saya sapa Uda Faruk. Ini boleh Bung. Kita akan bincang-bincang tentang topiknya adalah milenial dan dompetnya ya. Mantap. Oke, Uda Faruk, jadi seperti kita tahu Indonesia saat ini sedang dalam kondisi bonus demografi ya, di mana 70,72% penduduk Indonesia masuk kategori usia produktif atau 15-64 tahun. Secara komposisi, milenial yang usianya 24-39 tahun dan Gen Z ya atau 8-23 tahun itu mencapai 53,81% dari total penduduk ya. Jadi paling dominan. Beberapa pihak memandang bahwa kondisi ini saat ini lebih tepat disebut sebagai windows of opportunity ya, atau jendela peluang agar tidak terjebak menjadi kutukan demografi. Kalau tadi bonus demografi, ini kutukan demografi. Nah, apa pandangan Uda Faruk terkait dengan data-data tersebut? Oke, ini topiknya berat nih, kita awali dengan data terlebih dahulu ya. Jadi mungkin kalau saya memandangnya tadi kan sekitar 70% ya itu usia produktif, dan dari 70% itu setengahnya usia milenial gitu. Artinya saya melihat di sini bahwa kondisi sekarang gitu ya, banyaknya milenial dan rentangnya juga cukup jauh gitu ya, lebar. Artinya milenial tuh punya mungkin bisa dibilang punya masa yang panjang gitu ya. Punya banyak waktu buat persiapan, usia produktifnya juga lama gitu ya. Jadi kan kalau di perencanaan keuangan itu kita kan merencanakan itu tidak hanya untuk katakanlah sekarang orang taunya karena pandemi investasi, banyak webinar dan sebagainya gitu. Karena kan perencanaan keuangan itu jauh gitu. Bahkan sampai meninggal pun itu kita perlu merencanakan gitu, mau ngapain di hari tua. Apakah di hari tua masih dapat gaji, apakah di hari tua mau foya-foya, mau tenang-tenang ngurus anak, ngurus cucu dan sebagainya. Jadi kan panjang tuh jauh.
Artinya mereka punya banyak bekal waktu yang cukup karena rentangnya jauh, bonus demografinya juga banyak. Artinya kalau banyak katakanlah sejenis gitu ya, orang-orang sejenis itu maksudnya orang-orang yang berusia produktif, artinya kesempatan terbuka lebar. Informasi sekarang udah mudah diakses, teknologi udah semakin tinggi, artinya ya mereka harusnya bisa lebih well prepare untuk usia yang lebih matang sih nanti di hari tua gitu, Deki. Oh, jadi komposisi itu sendiri sebenarnya suatu bonus kah, atau memang itu ada ancaman bahwa milenial ternyata di sana tidak bisa mengambil peran, atau gimana itu, udah Faruk? Harusnya bisa mengambil peran ya, Deki. Harusnya bisa mengambil peran karena ya usianya juga rentangnya jauh, mereka punya banyak waktu untuk menatap masa depannya. Wah, ini saya produktif bisa sampai 60-an nih gitu ya. Terus mereka usia Gen Y-nya, Gen Z-nya walaupun masih muda gitu ya. Tapi mereka tuh harusnya bisa berpikir jauh bahwa mereka tuh masih panjang waktunya, masih punya banyak kesempatan untuk berkarir, punya banyak kesempatan untuk menabung mungkin walaupun sekarang pandemi dan sebagainya gitu, Bang. Oh, oke. Jadi memang ini sebuah peluang sekaligus tantangan ya, bonus demografi ini ya. Jadi berdasarkan publikasi lainnya itu Indonesia itu puncaknya tahun 2030 itu. Artinya ada 9 tahun lagi kita sedang menuju puncak dari bonus demografi. Bahkan saya bersaing banget tuh nanti kayaknya. Banget. Jadi bahkan ada analis yang dalam sebuah webinar itu saya dapatkan, Jepang itu mulai menuju kepada titik turun produktivitas. Kenapa? Karena di sana generasi mudanya enggan menikah, bahkan menikah itu berkomitmen tidak memiliki anak gitu ya. Tapi di sisi lain angka harapan hidup mereka tinggi kan, mencapai lebih terjamin kayak. Artinya yang tua itu tua, gitu. Yang muda tidak mau menikah atau tidak mau keturunan, sehingga ya akhirnya pada tua-tua itu. Jadi tua sehingga itu berpengaruh terhadap produktivitas negaranya gitu. Nah, di sisi lain kalau kita luar biasa ini kita. Jadi bonus demografi ya, usia produktif justru mendominasi ya terkait dengan hal itu ya. Itu pandangan Uda Faruk ya. Nah, ada lagi ini Uda Faruk ini. Jadi baru-baru ini saya membaca dari World Economic Forum itu merilis laporan Youth Recovery Plan atau rencana recovery dari generasi muda itu ya. Salah satu isinya menyebutkan gini, hasil survei yaitu 45,3% milenial itu sangat mempertimbangkan harga dalam membeli produk barang atau jasa. Kemudian 27,7% ini yang paling tinggi nih. Milenial akan menjadikan faktor salary dan benefit dalam memilih pekerjaan atau menjalankan bisnis, ya. Namun dari publikasi yang lain, publikasi ini dari dalam negeri saya dapatkan, disebutkan milenial lebih mementingkan faktor lain daripada tadi salary, kemudian faktor harga ya. Yaitu milenial lebih mementingkan faktor lain seperti kenyamanan bekerja, pertemanan, hobi. Nah, jadi seolah ini dua hal yang bertentangan nih Uda Faruk ini. Ini bagaimana nih pandangan Uda Faruk ini? Kayaknya ya kalau ngomongin data bisa jadi nggak tahu ya apakah bisa kita pastinya bisa mengkritisi data kan, maksudnya populasi mana yang diambil. Yang pertama kan penelitian luar negeri, kalau yang di dalam yang kedua tadi yang dalam negeri. Sama-sama sepakat sih Bung, soalnya gini kan di faktor harga ya, apalagi ya sekarang kan informasi terbuka lebar, medsos di mana-mana, setiap orang punya medsos, tidak hanya Instagram, bahkan orang udah punya TikTok, Facebook udah mulai turun, banyaklah media sosial yang digunakan. Orang udah mulai bandingin harga, sudah tahu kualitasnya, lingkarannya tuh makin dekat kan, misalnya kayak kita sekarang, Bung Deki di Lampung, saya di Padang, tapi kerjanya di Bandung gitu, artinya kan itu bisa saling terkoneksi semua gitu. Teman-teman yang lain pun juga kayaknya mudah ya untuk dapat koneksi, dapat informasi. Artinya dengan lingkaran yang makin dekat, itu informasi jadi makin terbuka lebar. Apalagi sekarang misalnya
pengetahuan orang tentang politik kan makin paham karena makin mudah terjangkau informasinya, orangnya seperti apa, kandidat politiknya gimana, termasuk di ekonomi sendiri gitu. Kayak harga aja, kalau misalnya mungkin ada beberapa teman yang sangat bukan pelit tapi emang cermat gitu ya, dan itu akhirnya nular gitu. Kayak kemarin misal di ITB gitu kan, kuliah di S2, parkiran di fakultas saya itu Bung, itu sampai jam 5 sore itu parkirnya 3.000. Itu mahal, tapi kan udah S2 ya nggak gitu juga ya, namanya duit kan tetap harus, kalau bisa dihemat kan dihemat gitu kan, supaya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Itu sampai jam 5 3.000, terus kalau udah lebih naik 1.000, lebih jam 6 berarti udah 5.000. Untuk kita mahasiswa S2 ya pasca yang hobi nongkrong di kampus, di lab, di perpus dan sebagainya, itu kan udah tekor banget. Itu itu parkir utara itu kayaknya ya. Parkir ya? Ini Bung, depan SBM. Oh iya, depan SBM ya. Nah, tapi ternyata nemu tuh parkiran yang bukan murah. Kalau murah kan masih ada harga tapi terjangkau. Tapi ini nggak bayar sama sekali. Terus bisa parkir di bawah basement. Itu parkir di SBM bukan Tamsar, Gelap Nyawang. Oh iya, Gelap Nyawang. Ya. Itu nggak parkir, bukannya ya, maksudnya bukan ngajak orang untuk parkir di sana gitu, tapi kan kebetulan karena masih satu fakultas dan saya bisa membandingkan, wah ini kalau harusnya saya bisa bangun lebih cepat supaya bisa parkir, dapat parkir nggak panas, nggak kehujanan. Ya walaupun nambah jarak dikit ya dari Gelap Nyawang ke Taman Sari, tapi kan lumayan menghemat 3.000 gitu. Itu kan lumayan juga. Toh sebenarnya kalau misalnya jalan kaki dari kosan yang di Cisitu ke SBM gitu ya, itu tuh lebih dekat ketimbang mesti parkir dulu ke bawah kan. Oh betul, jauh itu. Dari selatan ke utara itu. Bener, walaupun mencoba kita menghemat, udahlah biar hemat parkir dulu di bawah, habis itu jalan ke atas. Ya itu kan takes time kan. Artinya di sana saya punya pilihan untuk menentukan harga gitu kan, untuk bayar parkir gitu. Dan banyak lah sekarang misalnya kayak beli paket, beli pulsa, beli makanan, beli minuman, GoFood, lebih enak pesen yang dapat voucher dan sebagainya, hitung-hitungan tuh. Wah ini kalau saya minimal pesen 30.000 saya bisa dapat sekian nih, tapi kalau nggak nyampe 30.000 saya mesti nambah sekian. Nah kan orang udah mulai bisa berhitung kan sekarang, karena informasinya ada, platformnya ada, udah terbuka detail. Kalau di aplikasi pesan makanan tuh kan udah kelihatan ya harganya berapa, terus ongkos kirimnya berapa, bonusnya berapa dan sebagainya. Jadi karena keterbukaan informasi, orang juga mulai berpikir untuk menentukan harga. Pun sebenarnya juga kenyamanan bekerja, saya mungkin lebih sepakat yang survei yang luar negeri, yang nggak tahu kenapa, karena mungkin lingkaran lebih kayak gitu ketimbang kenyamanan bekerja. Karena mungkin kenyamanan bekerja orang lebih mudah. Kalau kenyamanan bekerja itu menurut saya faktor eksternalnya banyak Bung. Jadi misalnya bos terlalu otoriter atau misalnya bikin nggak nyaman, tapi kan di satu sisi kita masih punya pola pikir, kita masih punya mindset untuk bisa mengadaptasi gitu kan. Oh ini harusnya saya bisa kayak gini nih, jangan-jangan saya yang salah gitu kan. Masih bisa banyak hal yang bisa diminimalisir untuk membuat kita nyaman. Tapi kan kalau harga udah kayak gitu, jadi faktornya di kita gitu. Kalau di harga, karena kita milih. Kalau kenyamanan ada mungkin banyak faktor eksternal yang nggak bisa kita handle, ya mau apa boleh buat gitu. Oh iya. Jadi mungkin ada lingkungan yang berbeda kali ya. Milenial yang bekerja di luar negeri itu mungkin ketika mereka masuk ke dalam suatu dunia kerja, faktor kenyamanan dan seterusnya itu sudah tanda kutip sudah pasti didapatkan ya. Iya. Oh, beda dengan kita di Indonesia gitu ya. Mungkin ya gitu. Ya, bisa jadi ya. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin milenialnya sekarang kan ya 1-2 bulan 3 bulan nggak betah out gitu kan ya. Gitu ya. Tapi di luar mungkin tapi itu jadi ini juga Bung, perkara turnover karyawan tuh kayaknya saya kalau nasihatin anak muda itu kayaknya itu perlu dikaji. Maksudnya jangan sampai kita keluar masuk perusahaan tuh karena ikut-ikutan, karena nggak bukan nggak kuat mental, tapi
baru diginin doang tapi saya udah cabut gitu. Padahal mungkin harusnya ada faktor dari pribadi yang seharusnya bisa kita kuatin, kita lebih powerful gitu menghadapinya kan. Timbang keluar, karena apalagi sekarang pandemi kan. Nggak bisa sembarangan, bukan nggak bisa sembarangan, tapi nggak bisa kita seenaknya keluar masuk gitu. Belum tentu kita dapat pekerjaan. Ini nyambung nih ke finance nih. Oh iya, oke. Oke lah kalau duitnya banyak gitu ya, dana darurat bahasanya. Kalau dana daruratnya sedikit, terus tidak bisa mengcover pengeluaran sampai dapat kerja lagi, udah minjam ke orang tua, minjam ke teman, nanti berhutang kan buntutnya panjang. Iya. Oh, jadi banyak yang harus dipertimbangkan berarti ya oleh milenial dalam menentukan jenis pekerjaan atau dia membuka lapangan pekerjaan ya. Nah ini kita masih bermain data ini udah Farid ya. Jadi ini saya ngambil data dari BPS nih ya, Badan Pusat Statistik. Jadi dari statistik pemuda, ini setiap tahun BPS merilis nih statistik pemuda ya. Nah data yang terakhir ini disebutkan bahwa 88,77% milenial itu memiliki HP ya. Bahkan tingkat kepemilikan HP di perkotaan itu sebesar 92,96%. Luar biasa nih. Di pedesaan lebih kecil ya, 83,01. Data lainnya disebutkan bahwa 94,55% itu HP dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Tidak hanya untuk komunikasi atau telepon saja. Nah, apa pandangan Uda ini terkait dengan data-data tadi yang tinggi sekali kepemilikan HP, pemanfaatan HP di kalangan milenial. Nah, apa pandangan Uda kalau dikaitkan dengan dompetnya milenial? Nah, ini penggunaan di kota tadi lebih banyak ya 92, sementara di desa itu 80-an. Itu sebenarnya cukup tinggi sih sebenarnya, artinya dari 9 dari 10 orang itu udah punya HP kan di kota. Itu milenial doang pas seluruh warga. Itu kalau seluruh warga berarti yang 1% mungkin masih bayi Bung Degi. milenial ini. Milenial doang ya. Itu artinya banyak banget tuh. Karena ya sekali lagi tadi ya, akses informasi internet yang mungkin lebih terjamah sekarang kan, artinya semua orang udah bisa masuk internet. Banyak wifi gratis. Mereka juga butuh, mau nggak mau mereka 90 bahkan ya HP itu udah jadi kebutuhan wajib setiap orang gitu. Bahkan satu orang itu 90% milenial bisa jadi yang 9 dari 10 yang salah satunya punya 3 atau mungkin 2 HP gitu ya, nggak tahu juga. Yang satu pakai HP, yang satu buat HP kuliah, yang satu buat HP main, yang satu pakai tab buat belajar dan sebagainya. Itu baru yang digenggam gitu, belum laptop dan sebagainya. Artinya makin banyak orang yang terpapar informasi, makin banyak orang yang bisa mengakses data-data dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan sama dompet gitu ya, saya rasa sekarang banyak banget aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk literasi keuangan ataupun pemanfaatan lah intinya berbau keuangan, entah itu buat transfer, buat belanja, buat apalagi beli ya apapun lah, itu mungkin udah di HP semua gitu. Kita nggak perlu mendatangi tempat langsung, bahkan buka rekening bank beberapa bank saya tahunya cuma satu ya, tapi harusnya mungkin lebih banyak bank yang bisa buka itu di HP tanpa mesti ke counter atau mesti datang ke bank. Dan itu jadi apa ya, mungkin bisa jadi dimanfaatkan juga ya sama perusahaan teknologi untuk bisa menjual aplikasinya atau mungkin memasarkan produknya lewat HP, karena ya 9 dari 10 orang itu sudah menggunakan HP. Jadi kalau saya lihat pandangan Uda itu sepertinya memang milenial kita lebih tanda kutip memanfaatkan HP dari sebagai seorang konsumen ya. Jadi sebagai seorang konsumen ya, bukan ke arah bagaimana dia punya HP itu, HP-nya produktif lah gitu, menghasilkan uang. Gimana? Tapi nggak sedikit juga beberapa, kalau dulu ya mungkin nggak tahu ya, kalau kita melihat video-video YouTube beberapa YouTube influencer itu kan, kalau dulu mungkin kita nggak tahu, kayaknya keren nih, banyak duit kok bisa aktif, bisa produktif gitu. Terus gimana ya caranya gitu bisa jadi
YouTuber gitu atau bisa jadi influencer di Instagram dan sebagainya. Nah kalau sekarang orang udah mulai banyak berbagi kan, mudah banget orang untuk bisa bikin podcast, rekaman, upload, udah ada platformnya, bisa dijual, bahkan bisa dimonetize gitu kan. Atau bahkan kalau kualitasnya bagus, bisa didengar sama manajemen lain gitu ya yang mengelola artis buat podcast. Ada, saya tahu tuh ada beberapa manajemen YouTube upload berbekal informasi atau bahkan tanda yang negatifnya mungkin mencaplok informasi dari channel lain, itu udah bisa dapat uang juga, dimonetize. Influencer nanti kalau follower udah banyak bisa endorse gitu kan. Jadi tidak hanya konsumen mungkin sekarang, karena bisa beralih ke orang yang menghasilkan barang, produk, atau mungkin bisa mendapatkan uang karena pendahulunya tuh udah mulai berbagi gitu. Dahulunya udah mulai berbagi, platformnya udah ada, buku-bukunya udah ada, cara-caranya udah ada, toolsnya udah ada. Kayak kalau misal di Instagram atau TikTok gitu kan, kayak orang berbagi 1 menit, wah ini tipsnya, terus bisa dipraktekin gitu. Jadi udah mulai banyak nih sebenarnya. Oh iya ya, jadi kalau dulu kita kenal YouTuber itu hanya 1-2 orang ya, Tah Halilintar atau Raffi atau Deddy Corbuzier. Ya sekarang besar gitu ya. Yang sudah besar-besar ya, Ria Ricis yang tidak pernah muncul di TV lalu kemudian booming di YouTube. Sekarang malah luar biasa ya, dikejar-kejar. Nah, artinya memang ada peluang yang luar biasa besar ya, tapi mungkin kalau pandangan Uda sendiri, kita lebih dominannya sebagai konsumen atau apa ya, terkait dengan tadi disebutkan kayaknya TikTok, sekarang masih banyak yang konsumen ya, Bu Neki, masih banyak konsumen, masih banyak yang menikmati lah alih-alih jadi produsen, karena mungkin bisa jadi walaupun tools udah banyak, cara, platform gitu ya, orang tanda kutip mungkin masih meraba-meraba, masih menyaksikan, karena kan secara pendapatan nggak pasti kan. Itu kalau di perhitungan keuangan tuh susah tuh, ke pendapatan nggak pasti gitu, karena menganggarkan susah dong, karena yang namanya nggak pasti gitu kan. Kayak sampingan, katakanlah suami istri gitu ya, suaminya bekerja, istrinya jualan online, kan patokan suami penghasilan istri nggak bisa dijadikan penghasilan utama gitu kan, karena kan ya tambahan gitu, mau jualan baju atau frozen food dan sebagainya kan nggak bisa, pasti yang jadi patokan penghasilan itu dari suami. Buat YouTuber mungkin kalau udah besar nggak apa-apa, toh biasanya yang saya tahu gitu ya, adalah beberapa influencer di keuangan gitu ya, dia dulunya ASN di Kemenkeu kalau nggak salah Bung, apa di pajak ya, saya lupa. Iya. Padahal itu gaji dan tunjangannya luar biasa tuh kalau di Kemenkeu. Kayaknya iya udah besar. Masalahnya ketika dia seingat saya dia sharing itu mungkin memanfaatkan waktu menjelang tidur atau sore, pokoknya pulang office hour lah pastinya, karena dia masih kerja kan. Konsisten jalan, akhirnya karena dia berilmu lah gitu ya, karena berilmu juga bisa konsisten, terus akhirnya dia resign dari ASN karena yang penghasilan dia di sosial media itu lebih besar ketimbang dia bekerja di ASN. Ada yang kayak begitu Bung. Ada mungkin cuma menginspirasi saya ini nih udah Farouk. Jangan-jangan resign juga nih. Ya lanjut. Tapi itu dia nggak langsung, maksudnya saya lupa ya, pokoknya anggaplah dia kerja misalnya ASN tuh, dia kalau nggak salah udah kerja bertahun-tahun lah gitu. Jadi nggak masuk ASN 2021 terus 2002 jadi YouTuber atau influencer, nggak. Jadi emang udah konsisten, udah jalan gitu ya, udah mungkin penghasilan udah ada yang tetap juga, jadi ya dia berani untuk pindah platform, pindah berpendapatan. Dan tahu saya dia sampai sekarang masih konsisten untuk produksi beberapa konten di Instagram sih yang saya tahu, sama webinar. Kayaknya cukup menggiurkan. Cuma itu tadi kan, karena butuh konsistensi gitu kan. Betul. Apalagi kalau bekerja sebagai ASN ya kesehariannya dalam situasi yang, terutama kalau office hour ya, itu banyak batasan-batasan memang. Sementara kan kalau di sosial media ini kan unlimited ya,
unlimited, kemudian out of the box, bahkan boxnya juga udah nggak ada, jangan-jangan ya. Betul. Tapi ada juga Bun, lingkaran saya yang dia berilmu itu di bidang keuangan tuh udah sertifikasinya udah internasional gitu. Mungkin dia di tempat dia dulu kerja kantoran, konsultan kalau nggak salah, apa analis kredit ya kalau nggak salah. Itu pindah ke Instagram, nggak tahu kenapa, mungkin nggak nyaman dan sebagainya, balik lagi ke kerja kantorannya. Ada juga orang kayak gitu, jadi udah sempat nyemplung tapi balik lagi. Entah konsistensinya, entah nggak tahu kita kan apa, barangkali lebih nyaman kerja kantoran. Tapi itu sih balik lagi ke diri sendiri sih. Maksudnya kalau memang nyaman di satu tempat, ya mungkin kalau saran saya pastikan bahwa itu memang tujuan hidup dan nyaman di sana sih. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Nah, itu yang paling bahaya banget sih, ikut-ikutan. Oh ya, saya tadi ada perkataan Uda Farouk yang saya catat itu, yang tadi membandingkan antara pekerjaan fix income sama yang online ya. Ini Asik. Sebagai financial planner and investment analyst ya. Jadi memang harus dikombinasikan ya, pendapatan yang fix dengan yang online ini, seperti itu. Atau gimana? Atau bisa nggak ini katakanlah misalnya ya udahlah supaya totalitas nyemplung habis ke sosial media, sehingga ya jangan-jangan nanti bisa kayak Deddy Corbuzier gitulah, bisa 5 miliar sebulan gitu. Amin. Gimana nih pendapat Dafar? Banyak menganalisa konsultasi keuangan di kantor Bung. Jadi memang secara teori kita pasti punya teorinya gitu ya. Ada rasio pendapatan utama terhadap pendapatan total. Memang di sana nggak ada yang pasti sih. Misalnya Bung Deki penghasilan kantornya katakanlah yang rutin itu 15 juta gitu. Terus dari yang lain-lain itu entah ngisi seminar, bikin podcast, dapat dan sebagainya, pokoknya di luar gaji sebagai yang utama sekarang, katakanlah 5 juta. Berarti kan totalnya 15 per 20 ya. Kan 15 tambah 5. Berarti kan cuma 75%. Konteksnya mungkin bukan ke rasio ya. Mungkin bisa dibilang, wah bagus ya 75% gitu. Cuma kan sebenarnya punya penghasilan tambahan gitu ya. Itu balik lagi ke kondisi kita gitu. Misalnya skill kita sangat dibutuhkan gitu. Berarti kan andai kata penghasilan utama kita hilang karena pandemi, karena kantornya kebakaran, kantornya pilot dan sebagainya, ya nggak apa-apa penghasilan utamanya hilang, walaupun nih penghasilannya cuma satu ya, bukan utama berarti satu-satunya. Yeah. Tapi kalau kondisi kita sangat dibutuhkan, ya nggak apa-apa hilang, toh besok dapat kerja langsung gitu kan. Kayak beberapa sahabat kan kalau menginfakkan harta di pagi hari buat perang, sore udah kaya lagi kan. Nah kayak gitulah contohnya. Oh, iya. Artinya ya nggak masalah, di tanda kutip nih ya, bisa dia nggak butuh dana darurat karena dia cepat untuk bisa mendapatkan uang lagi gitu. Nah beda kondisi sama orang yang katakanlah tingkat pendidikannya biasa, terus kemampuannya udah punya banyak orang yang punya gitu ya. Nah itu saya sangat menyarankan untuk punya penghasilan tambahan gitu, karena khawatir tergantikan posisi kita, dipecat kita, nggak dipakai lagi dan sebagainya. Artinya kita tetap butuh penghasilan tambahan gitu. Jadi mungkin nggak ada rasio yang tepat. Kalau misalnya saya menyarankan, ya udah Bung Deki carilah pagi siang sore kerja di ASN gitu, terus malamnya YouTuber, ya kan nggak bisa gitu, ntar anak siapa yang ngurus, nggak bisa saya nyuruh Bunda kayak gitu. Iya. Toh juga pasti harusnya kita punya kesadaran gitu, ini ada batas waktu, ada batas tenaga yang mesti kita atur kan. Nggak mungkin kita ngambil semua serabutan terus untuk memenuhi financial freedom atau dana darurat tercapai, nggak bisa kayak gitu sih. Mungkin ya bisa dicicil untuk nambah kemampuan. Mudah-mudahan dengan nambah kemampuan gaji bertambah, posisi meningkat juga gitu sih. Oke, dahsyat, luar biasa ini. Ini pengalaman bekerja sebagai konsultan keuangan ya. Nah, ini kita tahu sekarang pandemi, kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya ini, dengan kondisi Indonesia yang masih termasuk
masih sulit mengendalikan pandemi COVID ya, Iya. dan akan berpengaruh juga, pasti berpengaruh terhadap ekonomi. Nah, bagaimana pandangan Uda Faruk terkait dengan tren ekonomi nih, baik lokal maupun global, yang perlu diantisipasi oleh kawan-kawan milenial nih? Mungkin bisa dilihat ke perusahaan sendiri. Misalnya kayak ada beberapa perusahaan yang mungkin di jantung misalnya perputaran uangnya ada di user, atau kalau di bidang IT kan user gitu, atau katakanlah orang jualan langsung ke, artinya kalau bahasa bisnis itu B2C gitu ya. Kalau yang B2C mungkin tanda kutip warning ya. Kenapa? Karena ya orang sulit nih untuk beli, nggak punya uang. Saya potong, B2C itu boleh. Bisnis to customer. Oh, oke, bisnis to customer. Jadi kayak misalnya saya jual jersey ke Bung Deki gitu kan. Oke. Yang beli kan Bung Deki as personal, as individu. Bukan Bung Deki sebagai orang yang akan membeli 2 kuintal terus ngejual lagi kan. Oh, iya, sih. Karena belinya sebagai individu, beli buat anak, beli buat tetangga, buat istri dan sebagainya gitu. Bisa jadi nggak kebeli nih sama Bung Deki kaos saya. Kenapa? Karena beli kaos di rumah udah cukup, orang nggak kemana-mana, ngapain beli kaos? Beli kemeja buat apa? Orang nggak kemana-mana gitu kan. Bisnis kayak gitu bisa jadi redup nih, karena apalagi yang kecil-kecil ya, UMKM. Makanya mungkin UMKM banyak yang mati karena jualannya B2C gitu kan. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi karena yang ada yang beli, orang nahan semua, nggak tahu pandemi sampai kapan, kayak kata Bung Deki tadi. Tahan aja terus sampai nanti mungkin pandemi kelar, relaksasi ekonomi udah mulai relax, jadi bisa beli lagi gitu. Kalau yang mungkin beberapa perusahaan yang ada yang mengubah nih bisnisnya dari yang B2C ke B2B, jadi dia jualannya ke perusahaan lain, jualan sistem, jualan edukasi, jualan modul, jualan apapun lah, pokoknya B2B gitu. Nah itu kan perusahaan butuh untuk bukan menghidupkan, tapi ya ada, kalau ketemu pasti ada perusahaan tuh yang butuh gitu kan, namanya juga B2B gitu kan. Kayak kalau perusahaan tuh dana CSR kan masih keluar. Nah itu kan udah intinya, kalau dana CSR kan udah ada segmentasinya. Atau bisnis ayam bisa jadi ada yang beli dalam banyakan kan, nggak mungkin dari pengepul yang jualan 1000 ekor, nggak mungkin ada yang beli satu-satu kan ke sana nyamperin kan, pasti belinya dalam skala besar juga si pembelinya gitu. Nah kayak gitu contoh, jadi pembelinya tuh skala besar juga, sama saling butuh, udah tahu nih. Sementara kalau kayak saya jualan jersey, ya Bung Deki belum tentu beli, orang ada pilihan lain, orang nggak kemana-mana ngapain gitu. Kayak SPBU juga kan nggak ada yang membeli minyak, mungkin beberapa orang doang ya, tapi yang beli minyak sekaligus 5 gentong besar kan nggak ada kan, pasti yang beli kan mobil, motor, 1 orang gitu Bung. Jadi dalam pandemi ini relatif yang perusahaan yang mampu bertahan yang model bisnisnya B2B ya? Kalau yang saya lihat kayak gitu Bang, B2B, atau mungkin bisa juga B2C tapi modalnya gede, kayak e-commerce gitu kan. Oh iya, oke. E-commerce kan modalnya besar gitu. Nah, kalau yang mengandalkan B2C terus ya pasti duit dia mungkin habis juga sih. Karena nggak ada yang beli, persediaan mesti ditampung kan. Kalau persediaan itu kan ada biayanya ya. Kalau makanan basi udah dibuang, nyewa toko, terus isi tokonya nggak habis-habis kan, udah keluar duit juga. Iya. Tapi kalau dikaitkan dengan milenial nih udah Faruk, agaknya berat juga kalau harus main atau shifting B2B-nya itu ya. Biasanya kan ada pemuda misalnya dia PHK, lalu kemudian ya udahlah gue jualan cendol deh gitu ya, keliling gitu dan seterusnya gitu. Nah bagaimana agar masuk ke B2B ini? Sepertinya saya lihat itu korporasi, korporasi. Tapi kalau milenial yang memiliki korporasi rasanya masih minim ya. Ya. Gimana udah Faruk? Pastinya harus nyari, makanya buat milenial yang saya ini ke diri sendiri juga sih, maksudnya alhamdulillah sekarang masih bisa kerja gitu. Mungkin ada beberapa teman kita yang masih bisa kerja, nah itu harus bisa dimanfaatkan performanya dengan baik, uangnya kalau bisa ditabung, nggak usah foya-foya, karena suatu saat nggak tahu
takdirnya apakah kita nanti akan bekerja kan nggak tahu. Jadi sebelum kondisi darurat terjadi, setidaknya kita udah punya dana darurat gitu, kita udah punya tabungan gitu. Nah buat yang sudah nggak bekerja atau katakanlah sudah diberhentikan gitu ya, mungkin bisa, nggak tahu ya, saya mungkin lebih prefer untuk kalau misalnya mentok nggak bisa cari kerja ya mungkin udah mulai buka bisnis nih, karena kan banyak juga sebenarnya bisnis yang buka di pandemi. Jualan sayur Bung, itu kan udah mulai buka, udah banyak tuh yang buka tuh, sayur, buah, alat-alat kebutuhan dapur lah. Karena kalau saya sendiri nih di Padang tuh butuh banget untuk beli barang-barang kayak gitu. Karena kita nggak mau ketemu orang. Sekarang pandemi PPKM level 4 kalau di Padang, beberapa area masih 4 juga. Jadi ya kita butuh benar-benar di rumah. Kalau bisa bahkan yang jualan yang datang ke rumah dengan cara kita pesan online, itu mungkin bisa dimanfaatkan tuh yang gitu. Saya di Bandung itu ada startup Bung Deki juga, jualan sayur, buah. Jadi dia menghubungkan antara penjual pembeli, itu menurut saya keren banget sih. Oh iya, milenial itu yang punya. Milenial. Umurnya di bawah saya 2 atau 3 tahun gitu. Ya, kalau udah Faruk aja milenial berarti itu lebih milenial lagi berarti itu ownernya. Artinya bisa Bung, maksudnya ada beberapa celah gitu. Ada beberapa celah untuk bisa mendapatkan penghasilan kembali gitu. Artinya ya pastinya diri kita sendiri sih yang tahu gitu, kemampuan kita apa yang bisa kita hasilkan, apa yang bisa kita bantu, dan nggak ada salahnya untuk ya silaturahmi lagi lah ke beberapa orang yang mungkin di satu sisi emang ada yang katakanlah saya butuh tenaga, bisa juga dibantu gitu kan. Saya rasa banyak kalau orang-orang baik di Indonesia gitu kan, orang Indonesia kata dermawan kan. Oh iya. Orang Indonesia dermawan kan. Betul. Oke. Tapi kadang-kadang gini udah Faruk, ketika seorang milenial ingin memulai masuk ke dalam katakanlah sebuah bisnis gitu, pasti itu sebagian besar itu kendalanya itu mengatakan tuh modal. Nah, udah Faruk setuju nggak bahwa modal itu kendala pertama itu dalam memulai sebuah bisnis itu? To be honest, Bung Deki, saya juga kepikiran nih untuk buka bisnis, bukan dalam artian yang sekarang nggak cukup ya, tapi ya saya juga mengaplikasikan apa yang saya omongin tadi gitu. Nih kalau kondisi kayak gini terus, kita nggak tahu kan apakah akan lanjut dan sebagainya, ya perlu diantisipasi gitu. Ada pikiran dan modal memang jadi yang utama lah yang dipikirkan di awal gitu. Selain mungkin bisnisnya mau ngapain, apa yang dijualin, nanti gimana caranya dan sebagainya. Modal pasti jadi kendala sih. Cuma mungkin saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan tanpa modal terlebih dahulu. Misalnya kayak jualan buku Bung Deki, itu kan jualan buku, setahu saya ada beberapa penerbit buku yang kalau kita jualan tuh kita nggak mesti beli bukunya gitu, jadi benar-benar memasarkan gitu, memarketingkan buku tadi tanpa kita beli. Nanti kalau orang yang katakanlah saya jualan buku ke Bung Deki beli, nanti Bung Dekinya bayarnya ke pusat gitu, ke atasan saya gitu, tapi nanti saya dapat komisi dan sebagainya, dapat uang. Itu bisa juga, artinya memang ada beberapa bisnis yang ya kalau mikirnya mau franchise ya pasti masih modal lah gitu kan. Iya. Mikirnya jangan franchise, mikirnya jangan mesti ada pabrik, ada pengolahan, gimana mesinnya, ntar gimana gerobaknya, ya kayak gitu bisa modalnya banyak sih. Tapi saya rasa ada beberapa hal yang mungkin bisa kita minimalisir lah modal di awal yang besar gitu. Pun kalau misalnya modal yang besar, saya rasa ada skema-skema pinjaman yang bisa dimanfaatkan. Indonesia itu kan social finance-nya kuat Bung Deki, tahu nggak social finance? Apa itu social finance? Ke keluarga gitu. Keluarga, ke tetangga gitu kan. Minjem uang ke atau dimodalin orang tuanya gitu. Dimodalin orang tua bisa. Ya, kalau orang tua masih mampu, tetangga juga ada yang bisa berlebih dana uangnya, ya menurut saya kenapa enggak gitu. Nanti ya pastinya perlu ada kalkulasi yang bagus lah gitu, biar enggak yang asal minjem juga gitu. Oh oke. Gitu. Nah ini udah Faruk ini juga kan sebagai
investment analyst ya. Nah, investasi apa yang cocok di masa pandemi bagi milenial itu? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Ini jawabannya bisa SKS lah Bung ya kalau di kuliah. Oke. Banyak nih yang nanya ya. Kalau di webinar saya besok kebetulan ngisi training juga besok. Oh iya ya. Mahasiswa ke mahasiswa ke milenial yang mau akan lulus gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan yang saya beberapa kali selalu ditanya itu, kalau investasi yang sekarang cocok apa gitu. Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri, bukan retoris ya, tapi memang kenyataannya harus balik ke diri sendiri gitu. Oh, oke. Kita sanggupnya gimana nih? Misalnya sekarang tuh yang booming cryptocurrency. Bunda kita tahu? Saya pernah baca tapi nggak paham itu mekanisme itu. Terlepas dia dari halal haram, karena MUI sebenarnya udah mengharamkan sih. Beberapa dosen Islamic Finance tuh udah nggak baik lah gitu, karena mungkin dosen nggak punya kapasitas untuk mengharamkan juga. Jadi kayak cryptocurrency itu nggak punya fundamental yang jelas itu, kayak emas itu kan ada barangnya gitu ya. Saham ada barangnya apa, barangnya perusahaan gitu. Investasi properti ada rumahnya gitu ya. Cryptocurrency itu nggak ada barangnya. Saya juga nggak tahu tuh mekanismenya gimana, tapi yang jelas sangat liquid itu artinya percepatannya tuh tinggi gitu, harganya bisa sangat naik tinggi, bisa turun tinggi gitu. Nah di beberapa postingan tuh saya lihat, aduh ini rugi 20% nih di cryptocurrency. Ya cryptocurrency emang kayak gitu karakteristiknya gitu. Jangan bingung, karena barang yang kamu beli itu udah sangat bukan terapuh ya, tapi ya emang kondisinya kayak gitu. Beda halnya kalau misalnya kita baru belajar gitu, kayak emas itu kan jelas ya naiknya, kita informasi ada, barangnya ada gitu, bisa beli per gram, 5 gram, 10 gram dan sebagainya. Baik lagi ke diri sendiri, kita paham nggak nih sama barangnya? Bung Deki paham nggak tentang saham, paham nggak reksadana, paham nggak emas gitu? Kalau nggak paham, simpel aja nggak usah dibeli. Kalau nggak antara nggak bisa dibeli atau belajar dulu Bung Deki. Oh iya, oke. Belajar gitu, harus belajar. Terus nanti balik lagi nih ke diri sendiri juga. Tadi jadi tidak hanya sebatas mengenal produk, mengenal diri, misalnya sanggup nanggung rugi berapa persen, sanggup nanggung rugi berapa lama. Atau kalau buat yang saya udah kok belajar saham 5 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir sejak pandemi, ya kalau pede sih nggak apa-apa. Masalahnya yang sudah bertahun-tahun aja tuh belum tentu bisa merekomendasikan sama apa gitu. Artinya 5 bulan mungkin cukup, tapi ada juga yang nggak pede dengan 5 bulan gitu, ada juga gitu. Jadi kalau ngerasa pede, analisisnya udah oke, ya silakan gitu. Artinya kalau di profil risiko itu ada yang namanya konservatif itu masih orang lama lah gitu. Jadi dia kalau investasi itu obligasi. Nanti kalau yang udah menengah dikit ada namanya moderat gitu, jadi tengah, udah mulai masuk nih reksadana macam-macam, reksadana ada macam-macam juga. Nanti kalau udah yang agresif, saya termasuk agresif kayak, tapi menyesuaikan juga karena pandemi, profil risiko ada turun nih, karena was-was juga. Agresif itu beli saham, beli cryptocurrency, peer-to-peer lending, udah kita tahu nggak? Jadi peer-to-peer lending itu kayak pembiayaan ya. Misalnya istri saya mau jualan mungkin kaos atau olahan rumah tangga, produksi rumah tangga, buah tangan gitu ya. Kalau butuh modal bisa tuh ngajuin peer-to-peer lending. Tapi bisa dibilang itu risiko tinggi juga. Kenapa? Ya pandemi mungkin nggak ada orang mau jajan gitu. Nggak ada orang mau beli jajanan istri saya, nggak ada misalnya. Itu masih tinggi. Jadi profil risiko tuh bisa dari yang paling rendah tuh ke paling tinggi. Kita udah sampai mana? Banyak sih di googling internet, kita pemahaman dan sebagainya. Jadi investasi apa yang paling tepat, balik ke diri sendiri. Dan panjang juga nih, bisa tergantung sama tujuan investasinya. Oh, oke. Kalau jangka pendek ada produknya. Kalau mau jangka panjang, saham mungkin bisa, karena perputaran saham kan bisnis ya, perusahaan ya, jadi bisa lah jangka panjang. Kalau yang masih awal-awal, saya sarankan reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, itu oke
oke sih. Atau mau beli emas silakan, nggak apa-apa kalau yang baru belajar gitu. Tapi kalau pengalamannya cukup, experience sudah lama, nah itu bisa masuk saham. Gitu Bung. Banyak faktor sih Bung. Artinya udah Faruk menyarankan ada apa namanya tahap-tahap ya. Jadi nggak langsung misalnya langsung loncat ke agresif gitu ya. Betul. Dan tadi saya karena takutnya nggak siap jantungnya Bung. Sama kayak orang tua juga Bung. Kalau orang tua itu katakanlah orang tua itu maksudnya 60-an ke atas atau ya 60-an ke atas lah. Kalau di saham mungkin nggak tepat lagi karena profil risiko dia udah turun. Dia nggak siap tuh mengeluarkan duit dia sekian ratus juta mungkin udah nabung dari muda gitu ya. Terus tiba-tiba hilang dalam sehari karena investasi di saham, itu sangat mungkin. Makanya yang cukup senior gitu kata old citizenship gitu ya, itu nggak disarankan saham lagi kecuali emang udah pro gitu ya, masih bisa menanggung risiko banyak, mungkin duitnya banyak nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak sanggup ya udah harus berani beli yang murah atau bahkan mungkin nggak perlu investasi lagi gitu. Oke. Jadi kalau milenial itu lebih cocoknya mainnya di ya main pemula dulu ya, kayak yang fit gitu ya. Oke. Kemarin itu saya tertarik sempat sebenarnya karena browsing. Bukalapak itu kan buka saham tuh ya kemarin ya. Apa namanya IPO ya. Tapi IPO. Ya karena saya belum nggak mengerti dunia itu ya, udahlah saya nggak berani lah. Ya ternyata saya baca berita itu langsung kaya mendadak itu. Mas Zaki itu ya. Ya karena ya itu kan bisnisnya begitu kan. Jadi ya karena harga sahamnya naik, dia punya saham ya kan berapa 11% ya Ahmad Zaki itu masih punya kepemilikan kan di Bukalapak. Jadi ketika kemarin IPO harganya naik, ya dia naik juga kepemilikan dan nilainya juga naik. Sama kayak ya ini Elon Musk ketika saham Tesla naik, ya dia jadi orang terkaya di dunia kan. Jadi saya saham ini kan sesuatu yang kalau bagi milenial mungkin perlu dipanjang tadi ya, udah Faruk sampaikan ya. Harus informasinya, literasinya juga dapat, kemudian balik lagi ke tujuan ya. Karena kan kadang-kadang milenial ini tujuannya juga belum begitu fix gitu ya. Dia mau apa, untuk apa itu dan seterusnya gitu. Nah, udah Faruk ini kan lama tinggal di Bandung nih. Ini karena pandemi aja nih balik kampung ya. Jadi di Bandung ini kan memang kota yang penuh magnet ya. Kita sama-sama lah pernah berkiprah di ITB ya. Jadi kota kreatif, wisata kuliner, kemudian fashion, musik, ya macam-macam lah. Termasuk juga tujuan melanjutkan pendidikan ya, studi. Nah, bagaimana kiprah milenial dalam kaitannya sama entrepreneurship di sana ya, kewirausahaan milenial di kota Bandung gitu, udah Faruk? Iya, kayaknya di sana makin ini ya, di Bandung makin banyak terbuka, fasilitasnya juga banyak yang diberikan, tempat umum, terus buat bekerja, toko kayak makin banyak juga Bung menjamur, apalagi sekarang bisnis kopi lah ya. Kopi itu gak hanya toko, jadi banyak model kayak di depan ini Bung, di MBA, bukan MBA ya, depan parkir sipil ITB itu udah ada mobil mobil kopi, apa namanya, bukan Freo Kodok, apa sih kalau mobil, kalau Bung Deki tahu ini Scooby-Doo mungkin. Oh iya, mobilnya kayak gitu tuh ya, kayak van gitu kan, ya. Ya kayak van ya, jadi kan nggak melulu mesti toko nih. Toko mungkin mahal ya sewa, mungkin bisa sampai di atas 80 juta kan, apalagi mungkin di jalan besar bisa sampai 100 lebih. Oh ya, Dago tuh, di Dago lagi. Itbos masih buka nggak Itbos tempat kita dulu? Itbos masih. Saya masih pernah meeting di sana pas pandemi. Artinya nggak mesti toko besar nih sekarang, artinya toko-toko kecil yang gerobakan, yang jalanan, yang orang jualan dari internet, saya rasa makin banyak yang kreatif. Jualan di Instagram, nggak cuma Instagram, orang udah mulai merambah ke TikTok dan sebagainya. Jadi makin kreatif, makin banyak cara sih orang untuk bisa memanfaatkan HP-nya tadi yang berlebih,
manfaatkan media sosial, manfaatkan informasi yang masuk untuk berwirausaha. Gitu, Bung. Ada peran pemerintah nggak itu, udah Faruk? Karena sepertinya sih milenial juga ada di kota Bandar Lampung tempat saya, di kota Padang. Tapi rasanya geliat entrepreneurship-nya sepertinya lebih bergairah di Bandung, di Jawa Barat lah gitu. Itu ada peran pemerintah nggak di sana itu? Selain mungkin ini ya tingkah laku dalam konsumsinya beda, karena saya pasti ngebandingin sih ketika saya pindah ke Padang, bukan pindah ya, maksudnya ketika saya balik ke Padang itu beda sih antara pola perilaku konsumernya gitu, atau katakanlah saya yang mengkonsumsi atau keluarga atau tetangga teman gitu, pola konsumsinya beda. Sama kalau dari pemerintah mungkin lebih ke akses, yang paling kelihatan mungkin tempat untuk untuk berjualan, tempat untuk menikmati kota. Kan kalau di Bandung tempatnya sejuk gitu ya, jadi trotoar udah rapi, orang walaupun bukan PKL karena PKL mungkin ada beberapa spot nggak boleh gitu. Tapi kan untuk menikmati hidangan di ruang terbuka itu kan jadi salah satu intervensi pemerintah juga yang untuk tanda kutip memanjakan masyarakat warga kotanya gitu. Jadi yang kelihatan mungkin itu ya, yang saya kelihatan berbeda gitu antara di Padang dan Bandung. Karena Padang susah juga sih untuk tempat nongkrong yang terbuka lebar. Kalau Teduh mungkin perkara ini kota ya, struktur kota juga. Tempat terbuka, trotoar rapi, akses taman mungkin dikit sih kayaknya dibanding di kota-kota besar yang udah ada spot-spot tertentu, yang udah ada ketika yang satu digusur, dibangunlah tempat baru gitu ya, dikumpulkan di sana pedagangnya dan sebagainya. Jadi enak gitu kita untuk lebih rapi gitu kan. Itu mungkin yang kelihatan intervensi pemerintah untuk mengatur gairah berwirausaha. Ya, saya jadi teringat dosen wali saya waktu di ITB itu. Beliau bilang gini, salah satu ciri kota yang bahagia itu warganya itu nggak di dalam rumah katanya. Tapi ini cerita sebelum pandemi ya. Tapi di luar rumah katanya, di taman, di trotoar, di tempat olahraga, di tempat bermain, taman-taman. Itu kota yang bahagia katanya. Gitu. Ini menarik nih, kalau ngomongin bahagia di luar rumah tuh saya menarik banget. Kenapa? Karena ada perbedaan gaya hidup yang berubah banget dari saya di Bandung sama Padang. Adalah gaya berolahraga. Di Bandung tuh saya nyaman banget untuk bisa olahraga lari. Oh ya, di mana nih? Di Bandung, jam berapapun gitu ya, jam berapa, mau pagi, mau sore, siang. Selain mungkin kotanya memang sejuk ya di Bandung. Di Padang mungkin panas, tapi harusnya ya kan bisa lari pagi. Harusnya lari pagi dong pada subuh. Benar bisa, tapi masalahnya ada satwa-satwa nih yang mungkin berkaki 4, yang suka menggonggong, yang kalau lari itu suka ngejar gitu. Beberapa kali saya lari dikejar, jadi ada beberapa perubahan lah. Jadi sekarang di Padang malah lebih sering sepedaan gitu, walaupun mungkin nggak jauh-jauh juga sih sebenarnya. Tapi ya itulah, jadinya aktivitasnya berubah dan tanda kutip tidak termanjakan aktivitas olahraganya di Padang ketimbang di Bandung. Gitu, oke. Nah, saya ada short question ini, pertanyaan singkat nih untuk Uda Faruk. Menurut Uda Faruk nih, mana pilihan yang lebih oke bagi milenial ya? PNS atau pebisnis? Wah, jawabnya nggak boleh dijelasin ya. Kalau dijelasin mungkin PNS atau pebisnis ya, ASN ya kalau bahasa sekarang, ASN atau pebisnis. ASN atau pebisnis. Bagi milenial ini yang mana yang lebih oke menurut Uda Faruk? Kalau belum nikah saya prefer dua-duanya, Bung. Tapi kalau udah menikah pasti si laki-laki terutama karena kepala keluarga itu pasti mikir, ini nih yang utama nih, ini pekerjaan saya utama, ini penghasilan utama, saya harus bisa bagi waktu sama keluarga. Tapi kalau misalnya masih milenial dan mungkin belum punya anak, mungkin jadi dia akan memilih dua-duanya untuk menabung, punya anak, buat pendidikan dan sebagainya gitu. Terus itu kondisi keluarga, kondisi status diri sendiri ya. Itu balik bisa juga ke keluarga nih.
keluarga besar gini, kita ngomongin dia tulang punggung atau bukan nih. Kalau tulang punggung bisa jadi dia ngambil semua gitu kan, karena untuk memenuhi kehidupan dia di kota, katakanlah dia ASN gitu ya, atau mungkin di desa dia perlu menghidupi keluarga adiknya dan sebagainya gitu. Banyak faktor sih saya rasa. Ada juga orang yang mungkin bisa jadi udah berkeluarga tapi dia masih bisa jualan bisnis, mungkin bisnis online mungkin, jadi dia cuma menganggarkan waktu 1 jam setiap hari untuk bisa fokus jualan, atau mungkin dia malam baru aktif, bisa juga. Jadi balik ke diri kita, artinya kebutuhannya segimana, kemampuannya gimana gitu. Kalau saya sih kalau belum nikah ngambil 2, tapi kalau kondisi sekarang nih udah nikah, pasti milih ASN sih kayaknya, tapi di pusat, di kementerian. Oh. Ya. Jadi kelihatan ini berarti move-nya ya, udah mempersiapkan diri ini. Baik, udah Farouk, ini sudah 1 jam lebih kita bincang-bincang, tak terasa ini luar biasa, banyak sekali insight yang saya dapatkan nih, pengalaman-pengalaman ya, experience sebagai financial planner ya, financial consultant dan lain-lain ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bu lagi undangannya. Semoga masih berkenan jika lain waktu saya undang kembali, kita bincang-bincang ya. Boleh banget. Kita bernostalgia waktu kita di Bandung dulu ya. Boleh banget. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan, demikian bincang-bincang kita pada kali ini dengan topik milenial dan dompetnya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.